Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus, bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Dan memuji nama Tuhan. Dan memuji Raja di atas segala raja. Lebih lagi kita hormati Dia. Kita berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Bersuka cita sebab kami punya Raja yang hebat, Raja yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini kami bersuka cita, kami merayakan kelahiran Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memuji Tuhan, kami siap meninggikan nama Yesus, meninggikan Raja di atas segala raja. Dan kami buka ibadah YHS Palu, ibadah Natal YHS Palu malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bagi Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Sekali lagi sore-sore tepuk tangan siap bagi Tuhan Yesus Kristus. Bagi satu suara sama-sama yang
Kudus, kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka bersuara bagimu Raja agung selamanya. Mari sama-sama tinggikan Tuhan, katakan kebenaranmu membebaskan, kubahkan semua. Mari semua jemaat selalu sangka hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, Kau selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat. Siapa namanya? Yesus namanya. Kudus dan agung, Engkaulah Raja berkuasa dan benar. Kami bersuka, angkat suaramu, mengangkat suara bagimu Raja teragung selamanya. Katakan, tak terbandingkan oleh berkatnya dunia kepadamu. Sama-sama katakan, hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, Kau selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Bagaimana itu? Hanya Kau yang terbesar, Kau terbesar, Kau selamanya. Hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus namanya. Kau terbesar. Sama-sama kita dekat di atas kepala kita. Bagi Tuhan yang mulia, bagi Yesus yang besar. Sama-sama kita serukan. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Tak terbandingkan oleh megahnya dunia, kebenaranmu membebaskan, ubahkan segalanya. Yang terbesar, Kau terbesar, Kau selamanya. Hanya Yesus Tuhan, hanya Kau yang terdahsyat, Kau terdahsyat, Yesus selamanya. Kau terbesar. Sekali lagi dong, angkat siapa ini? Silakan ibu saudara. Benar, hanya Tuhan yang terbesar dan Dia layak dipuji. Amin. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari anak sekolah minggu kami, adik Kifas, yang akan menampilkan permainan drumnya. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya.
Puji nama Tuhan, itulah persembahan pujian dari anak kita. Pas saatnya kita akan menyalakan lilin. Mungkin pada saat masuk telah mendapatkan ini, dapat ditekuk kemudian digoyang-goyangkan. Dan sebelumnya kita bangkit berdiri. Saudara juga bisa pakai lampu HP saudara lebih terang.
di dalam Yesus Kristus. Oh naik di biarlah melalui kehadiran Yesus ke dalam dunia ini membawa terang bagi setiap kita, sehingga setiap kita memiliki terang itu. Bawalah terang ini untuk menerangi kegelapan dunia ini. Ketika kita keluar dari tempat ini, biarlah ketika kita memasuki tahun yang baru nantinya, kita terus menjadi terang, sehingga melalui kehidupan kita, orang-orang di sekitar kita, mereka melihat terang Kristus di dalam kita. Dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Yang percaya dan sudah menerima terang itu dan siap menjadi terang bagi dunia ini, mari sama-sama dengan iman katakan amin. Mari kita matikan lilin kita. Sekalipun mati ini, tetapi terang kita terus bercahaya. Haleluya, amin. Baiklah, kita akan melihat video, menyaksikan video ucapan selamat datang dari Bapak Gembala kita, Pastor Harlim Stefanus. Shalom. Wah, luar biasa jemaat malam ini. Semua bisa merayakan Natal dalam masa pandemi. Itu satu anugerah, mujizat pertolongan Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini kita sangat bersyukur karena Natal mengingatkan kita bahwa 2000 tahun lalu Tuhan menyatakan kasih-Nya buat kita. Dia datang menanggung segala dosa kesalahan kita, supaya kita tidak perlu menanggungnya, supaya kita hanya terima kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, menjadi umat yang dikasihi, umat yang diberkati untuk menjadi berkat yang luar biasa. Dan itu pada kesempatan berbagai malam ini, saya ucapkan selamat hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut tahun baru 2021 dengan terus mengalami kebaikan Tuhan, terus mengalami anugerah Tuhan, terus menjadi cintai Tuhan, dan terus mencintai orang dan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Ya, itulah ucapan dari Bapak Gembala kami yang tidak sempat hadir pada malam hari ini. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan, dan kita boleh menyiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita lebih fokus kepada Dia yang telah pernah hadir di tengah-tengah kita. Percaya nama Tuhan. Oh
For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Oh, haleluya. Berikan pujian bagi nama Tuhan sekali lagi yang mulia. Terima kasih Yesus. Tak terasa kami telah memasuki bulan masa raya Natal. Bulan di mana kami kembali memperingati apa yang telah Kau kerjakan 2000 tahun yang silam. Sang Firman yang hidup, Sang Firman yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta jagat raya. Sang Firman itu datang turun ke dunia, menjumpai umat ciptaannya, dan menjadi sama seperti umat ciptaannya, menjadi manusia. Bahkan lahir dalam kehambaan kehinaan di kandang Bethlehem. Sang Firman menjadi manusia untuk mencari dan menjumpai umat manusia yang telah putus hubungan terpisah dengan Bapa Yahweh di surga karena dosa, telah membuat manusia diperbudak dan diperhamba oleh dosa-dosanya. Namun Kau datang menjumpai manusia, dan Kau menunjukkan jalan keselamatan hidup yang kekal kepada kami. Sehingga malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama dipersekutukan di tempat ini. Kami dihimpunkan dalam rumah-Mu untuk kami bisa bersama-sama menikmati, merayakan kelahiran-Mu 2000 tahun yang silam. Sekarang Kau sudah ada di surga. Engkau sedang bersyafaat buat kami dan mempersiapkan tempat bagi kami. Kelak nanti kami akan bersama-sama dengan Engkau. Itu sebabnya kami mau memperingati ini, untuk supaya kami bisa menjalani kehidupan dengan penuh pengharapan, iman, dan kasih, bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Itu sebabnya kami butuh firman-Mu Tuhan. Setelah kami memuji menyembah Engkau, kami percaya Engkau disukakan, disenangkan dengan pujian penyembahan kami umat-Mu di hadapan Engkau. Saat ini kami akan dengar firman-Mu. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami dari dosa, dari kejahatan, dari pelanggaran kami, dari kebodohan, kemiskinan, dan sakit penyakit kami. Sehingga kami percaya yang datang yang dengan keadaan yang lemah dikuatkan sebentar, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam pergumulan beban berat, pulang membawa kemenangan. Sebab firman-Mu adalah berita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Sebab itu kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh sikap menalam akan Elohim. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada kuasa firman-Mu yang dahsyat, yang luar biasa, supaya kami bisa berjumpa dengan firman-Mu saat ini. Kami diubahkan, kami dipulihkan, hidup kami dibaharui. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap sambut firman-Mu. Sama-sama yang percaya katakan haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan.
Shalom. Puji Tuhan dan selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dan selamat kita merayakan masa raya Natal di sepanjang bulan Desember ini. Bapak Ibu mungkin akan mendapatkan banyak undangan untuk menghadiri misa-misa Natal atau perayaan Natal. Yang penting tadi sudah seperti Gembala Senior tadi sudah sampaikan, ingat iman, imun, dan aman. Iman, kebesaran kita kepada Bapa Yahweh, kita harus selalu tetap percaya bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menyertai kita. Namun juga jangan takabur. Kita harus ingat bahwa ada aman. Protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak seperti yang hari ini kita laksanakan, protokol kesehatan yang ketat. Dan kemudian apalagi imun, imun bicara tentang kita bagaimana menjaga kesehatan kita merawat diri kita, supaya kita tidur yang cukup, makan yang sehat, berolahraga, sehingga kita bisa punya kondisi yang baik, sehingga pada sore malam hari ini kita bisa ada di tempat ini, di rumah Tuhan, semua karena kasih dan anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Itu sebabnya kita bersyukur pada Tuhan, kita masih bisa merayakan Natal seperti ini. Terima kasih Pastor Haris yang sudah mempercayakan kami sekali lagi untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu, Pastor Dexison, dan semua pemimpin jemaat di tempat ini dan semua jemaat. Tuhan memberkati. Dan marilah kita merayakan Natal ini betul-betul kita meluaskan Roh Kudus bekerja di hati kita. Dengarkan firman Tuhan dengan baik-baik, supaya betul-betul ketika kita dengar firman Tuhan, kita mengerti, kita bisa memahami makna Natal yang sesungguhnya. Kita sudah dapat pesan dari pastor senior kita, tema Natal kita pada tahun ini yaitu Come to Rescue Me, datang untuk selamatkan saya. Itu dalam Titus 2 ayat yang ke-14. Saya pikir semua sama semua IHS di seluruh Indonesia bahkan di luar negeri yang ada, kita mendapatkan tema yang sama, dan ini tema yang sangat bagus. Bagaimana kita mengerti bahwa Tuhan datang itu karena Dia mau selamatkan kita. Amin. Coba sama-sama katakan, come to rescue me. 2, 3, come to rescue me. Datang untuk selamatkan saya. Puji Tuhan. Nah baik, kita akan lihat dari firman Tuhan pada saat ini. Mari Bapak Saudara kita buka di dalam surat Titus. Ini surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya, kepada mitra kerja pelayannya yang bernama Titus, di dalam pasal yang kedua ayat yang ke-14. Bisa dibuka? Surat Paulus pada Titus, pasal 2 ayat yang ke-14. Kita buka. Sudah bisa ditampilkan? Bisa? Surat Titus pasal yang kedua, supaya sama-sama kita bisa baca. Jangan cuma saya membaca, tapi Bapak Ibu Saudara kita sama-sama bisa membaca ini. Oke. Oh ya, sudah oke. Oke, sama-sama kita baca, juga sudah ada di layar televisi sama-sama kita baca. Di dalam nama Tuhan Yesus kita akan baca dengan bersuara firman Tuhan ini. 2, 3. Yang telah mengorbankan dirinya bagi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan dan menguduskan bagi dirinya umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Amin firman Tuhan. Amin. Berbahagialah kita bisa membaca firman Tuhan dan kita bisa merenungkannya dengan sungguh-sungguh, dan kemudian kita bisa menyimpannya dalam hati dan pikiran kita. Kita bisa mengingat firman Tuhan dengan baik, dan kemudian selepas dari ibadah perayaan Natal ini kita keluar, kita ke rumah, kita ke tempat kita masing-masing, kita bisa mempraktikkan firman Tuhan itu dengan setia sampai akhir hidup kita. Dan bahkan kita lebih berbahagia lagi ketika kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan mau kita berjumpa, bukan secara kebetulan, tapi ada rencana Tuhan bagi mereka untuk berjumpa dengan kita. Kita bisa bagikan firman Tuhan itu dengan penuh semangat dan penuh sukacita. Kita ceritakan kepada mereka bahwa makna Natal yang kita sudah dapat pada malam hari ini, Tuhan datang ke dalam dunia untuk selamatkan umat manusia. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara, kita kembali ke slide, silakan. Itu menjadi tema kita pada saat malam hari ini, Nah, kita akan lihat, siapa yang bisa datang selamatkan kita, Manusia siapa yang bisa selamatkan kita? Tidak ada, Bapak Saudara. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa.
Kata Roma 3:23. Dan telah kehilangan kemuliaan Elohim. Kehilangan kemuliaan Bapa Yahweh. Ya, Kejadian mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa Yahweh, ya. Serupa dengan Tuhan kita, pencipta kita. Oh, luar biasa. Tapi kemudian karena manusia memilih untuk memberontak, melawan, mengkudeta Tuhan di Taman Eden, akibatnya manusia terpisah selamanya. Manusia putus hubungan persekutuan dengan Bapa Yahweh. Manusia terbuang dari Taman Eden, terusir, ya, keluar, ya kan? Dan semak duri dihasilkan bagi mereka karena mereka telah melawan Bapa Yahweh. Bahkan lebih daripada itu, ya kan? Ada kutuk bagi bumi karena kesalahan manusia. Ya, kutuk bagi wanita. Ya, semua terkutuk akibat dosa. Dan sejak saat itu, upah dosa adalah maut. Semua manusia pasti mati dan masuk neraka binasa selamanya. Karena maut artinya terpisah selamanya dengan Bapa Yahweh. Terpisahnya, kalau Bapa Yahweh di surga, manusia yang mati binasa dalam dosa itu pasti masuk di neraka. Kasihan. Tapi kemudian kita tahu bersama bahwa Yesus datang, ya kan? Dia yang sanggup selamatkan kita. Ya, siapa Yesus itu? Ya, di situ Bapak Ibu bisa lihat di slide, ya. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ya. Dia adalah Sang Firman, dalam Yohanes 1:1 dikatakan. Ya. Pada mulanya Firman itu selalu bersama-sama dengan Bapa Yahweh, tidak pernah terpisahkan. Ya kan? Bersama-sama dengan Elohim, dan dia juga adalah Elohim sendiri. Dia adalah Tuhan sendiri. Dia Firman yang Maha Kuasa. Dia menciptakan jagat raya. Itu kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, ya, seluruh jagat raya alam semesta Tuhan Yesus yang ciptakan semua itu. Sebagai Sang Firman yang Maha Kuasa, ya. Jadi dalam diri Bapa Yahweh itu berdiam Firman-Nya dan berdiam Roh Kudus-Nya. Nah, berdiam Firman-Nya itulah Firman yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi. Berdiam Roh Kudus-Nya sehingga Bapa Yahweh itu hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya. Nah, Dialah pencipta, penguasa jagat semesta, sebagai Tuhan. Kemudian Yesus juga ada sebagai juru selamat dunia. Apa artinya? Ya, kalau dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan situ, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa Yahweh di surga kalau tidak melalui Yesus. Dia satu-satunya jalan. Ya, kata akulah jalan itu menggunakan kata bentuk tunggal. Artinya tidak ada jalan yang lain. Ya, hanya satu jalan ke surga. Tidak ada kebenaran yang lain. Hanya satu kebenaran yang sejati, ya kan? Dan tidak ada hidup yang kekal yang siapapun bisa berikan. Makanya dalam Yohanes kisah para rasul ayat 12 di situ katakan bahwa tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan selain nama Yesus Kristus. Tidak ada nama yang lain. Ya. Di dunia ini ada banyak nabi dan mereka sudah mati dan sudah dikuburkan. Ada banyak rasul, ada banyak pendiri agama-agama yang lain, banyak pendirinya. Ya, kita tahu bersama, kita bisa belajar itu. Tapi semuanya sudah mati dan dikuburkan, dan sampai sekarang kuburnya masih ada, dan mungkin tulang belulangnya sudah hancur barangkali. Tetapi Yesus memang dia ada kuburnya, tapi sudah kosong kuburnya. Amin. Dia sudah bangkit dan naik ke surga, dan dia katakan dia menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan bukan cuma sediakan tempat bagi kita, dia bilang kalau sudah selesai nanti kamu semua akan saya panggil untuk bersama-sama. Dan bukan cuma itu, dia berdoa bagi kita, dia bersyafaat bagi kita supaya kita jangan terhilang dan tersesat, sehingga kita tidak akan binasa. Oh, luar biasa, ya kan? Yohanes 10 ayat 28 katakan, barang siapa yang percaya pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, karena tidak ada seorang pun yang bisa merebut engkau dari tangan Bapa. Ya, Yesus menjaga kita, luar biasa, Tuhan. Nah itu, ya, jadi dialah yang sanggup menyelamatkan kita. Dia Tuhan dan Juru Selamat. Makanya Bapak Ibu, engkau harus meyakini Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan cuma sebagai Juru Selamat. Banyak orang Kristen percaya Yesus sebagai Juru Selamat saja, sehingga akhirnya keselamatan yang gampangan, keselamatan yang murahan. Oh, yang penting Kristen, biar saya hidup dalam dosa, yang penting Kristen, biar saya masih bermabuk-mabukan, biar saya masih kecanduan narkoba, biar saya masih hidup dengan kejahatan dunia. Yang penting saya Kristen. Oh, tidak bisa begitu, Bapak Saudara. Itu engkau hanya memegang Yesus sebagai Juru Selamat, tetapi engkau memandang rendah keselamatan yang Dia anugerahkan kepadamu. Tidak boleh begitu. Engkau harus seimbang. Memandang Dia sebagai Juru Selamat dunia, tidak ada keselamatan lain selain dalam Dia saja. Tapi juga yang paling penting, engkau memandang Dia sebagai Tuhan, penguasa atas hidupmu, sehingga engkau punya rasa takut dan hormat. Ya, sebenarnya kita akan lihat dari firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana cara Yesus menyelamatkan kita, Bapak Ibu Saudara? Ya, apa yang Dia kerjakan? Kita sudah tahu siapa Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia penguasa, Dia pencipta jagat semesta alam raya dalam tangan kekuasaannya.
Ya kan, dia juga menciptakan manusia. Dia sebagai Tuhan pencipta, dan dia sebagai juru selamat dunia. Hanya kepada dia ada keselamatan, tidak ada jalan lain keselamatan hanya melalui percaya Yesus. Nah, terus itu dia, ya. Dia sebagai Tuhan yang selamat. Terus apa karyanya? Apa yang dia lakukan? Bagaimana cara dia menyelamatkan kita? Itu penting, ya. Itu dua hal kita harus mengenal Yesus. Siapa dia dan karyanya apa? Ya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan, supaya kita bisa menerima keselamatan itu. Ya. Nah, kita akan lihat pada saat malam hari ini, apa karya Kristus menurut nas yang kita sudah baca bersama-sama dalam Titus 2 ayat yang ke-14. Puji Tuhan. Lanjut, next. Ya. Kita akan lihat cara yang pertama Yesus datang menyelamatkan kita, yaitu lewat pengorbanan dirinya. Katakan, lewat pengorbanan dirinya. Ya, Yesus mengorbankan dirinya buat kita. Ya, pengorbanan itu adalah perbuatan mengorbankan diri. Ya. Yesus mengorbankan dirinya buat kita. Dengan cara apa dia mengorbankan dirinya? Bapak Ibu, kalau saudara kita, ya, kalau setiap tanggal hari raya mereka ada namanya perayaan, ya, Idul Kurban, ya kan? Mereka mengorbankan hewan. Ya, saya berapa kali melihat bagaimana itu sapi ketika dikorbankan. Wah, ya kan? Miris juga hati saya melihat itu sapi itu, ya, dipaksa dia harus jatuh, kemudian diikat kakinya, ya kan, dibuat dia tidak berdaya, dan kemudian sebuah pisau yang besar, yang tajam, kemudian dipakai untuk menggorok lehernya. Ya kan? Walaupun itu cuma binatang, saya juga rasa sedih juga melihatnya. Walaupun cuma binatang, ya kan? Dan kita betul-betul memang terpukul ketika beberapa hari kemarin, ya kan? Ketika sekelompok orang tak dikenal, ya, yang begitu biadab, ya kan? Yang begitu kejam. Ya, ini bukan sapi, ini bukan ayam, tetapi sesama manusia. Ya, kita berdoa supaya pelakunya cepat tertangkap. Amin. Kita berdoa, ya. Tapi kita juga berdoa supaya pelakunya bisa bertobat, ya, supaya Tuhan menganugerahkan keselamatan. Ya kan? Kita berdoa supaya cepat tuntas, ya, supaya aparat keamanan bisa segera bertindak dengan tegas, dengan cepat, dan keadaan bisa kembali kondusif, aman. Puji Tuhan. Ya, karena kita juga sama-sama saudara seiman. Walaupun mereka jauh dari kita, tapi kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka. Nah itu, yang dikorbankan. Yesus mengorbankan dirinya, dia mati. Ya. Dan di dalam Efesus 5 ayat 2 ada usah dibaca, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu catat saja atau bisa ambil di multimedia, di operator, ya, itu saya ada titipkan di sana bahannya. Ya. Dia sebagai korban yang harum bagi kita. Korban yang harum. Ya. Korban yang harum di hadapan Bapa Yahweh, yang menyenangkan hati Bapa, yang memperkenankan hati Bapa. Makanya setiap kali kita berbuat dosa dan kita sadar, kita minta ampun sama Tuhan. Dan ketika iblis mendakwa kita di hadapan Bapa Yahweh, itu pendeta David, dia sudah berdosa, itu dia sudah begini, begitu, ya kan? Iblis mendakwa saya di hadapan Bapa Yahweh. Apa yang Yesus katakan? Apa yang Yesus lakukan? Ya, Yesus berkata dia bersyafaat buat kita. Dia datang kepada Bapa Yahweh dan dia berkata, memang pendeta David sudah berdosa, itu anakku yang kukasihi, tapi saya sudah mati buat dia. Dan Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang paku kepada Bapa Yahweh. Sehingga kemudian apa yang Bapak lakukan? Ya sudah, karena anaknya yang membela saya, bukan saya membela diri saya. Saya tidak bisa membela diri saya di hadapan Bapa. Siapa saya ini, manusia berdosa yang sudah najis dan tercemar, yang sudah kehilangan kemuliaan. Tapi ketika Yesus datang mewakili saya, dia datang, ya, untuk minta pengampunan kepada Bapa. Dia tunjukkan dirinya sebagai korban yang harum di hadapan Bapa. Maka semua dosa-dosa saya di hadapan Bapa Yahweh diampuni. Amin. Itu yang Yesus lakukan, korban yang harum bagi kita. Dan dia mempersembahkan hidupnya dalam Ibrani 8 ayat yang ketiga. Nanti Bapak Ibu bisa pulang untuk baca. Dia korbankan hidupnya bagi kita. Seluruh dia berikan hidupnya bagi kita. Bapak bisa bayangkan dari surga yang mulia, dia dilayani oleh malaikat di surga. Semua kebesaran keagungan dia miliki sebagai sang pencipta. Tapi kemudian dia berkenosis, dia tanggalkan semua atribut, ya, ketuhanannya dia tanggalkan semua. Dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dia lahir sebagai bayi yang paling indah di kandang binatang. Coba sini siapa yang anaknya lahir di kandang binatang, angkat tangan. Saya tidak mau angkat tangan. Anak saya lahir di rumah sakit soalnya. Ada sini anaknya lahir di kandang binatang, coba angkat tangan. Ya, karena saking susahnya, ya, engkau tidak bisa lahir di rumah pun tidak bisa, di kamar pun tidak bisa, sampai engkau harus lahir di kandang binatang. Coba angkat tangan. Ya, saya punya anak
tiga-tiga lahir di rumah sakit semua. Ya kan? Minimal di rumah tuh, minimal kan, sama bidan beranak minimal. Tapi tidak ada yang lahir di kandang binatang. Tapi Yesus lahir di kandang binatang. Dalam keadaan yang paling hina, dia memposisikan dirinya. Luar biasa, ya. Guna apa? Guna menanggung dosa kita di dalam 2 Korintus dikatakan di sana. Untuk menanggung dosa kita, untuk menanggung kejahatan kita. Tidak seorang pun yang bisa menanggung kejahatannya sendiri, tidak ada. Tidak ada darah yang cukup kudus, tidak ada darah yang cukup layak untuk darahnya sendiri bisa menembus dosanya. Tidak ada. Semua kita sudah najis, semua kita sudah cemar, semua kita sudah bernoda di hadapan Tuhan. Tidak seorang pun yang benar, kata firman Tuhan. Seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Semua sudah tercemar oleh dosa. Semua sudah bernoda dan ternoda. Ya. Kebaikan manusia seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Maaf Bapak Saudara, pengertian kain kotor di situ, ya, itu bisa diartikan dengan sama seperti kain pembalut seorang wanita yang datang bulan. Ya. Oh, kain yang sangat tercemar. Tidak layak di hadapan Tuhan. Walaupun kau sudah cuci berulang kali, kau sudah basuh dengan sabun yang paling bagus barangkali, tetap nodanya tetap ada. Ya. Nah seperti itulah Yesus menanggung dosa kita dengan pengorbanan dirinya. Dia mati buat kita. Sebelum dia mati dia dihina, dia dicambuk, dia diludahi. Ya kita jangankan diludahi, baru dengar sedikit ya suara-suara sumbang. Oh tunggu ngana ya, nanti dapat yang saya nanti ngana ya kan? Tunggu pembalasan saatnya nanti, lebih kejam pembalasan daripada perbuatan. Wih, ya kan? Ya. Sampai mati saya tidak akan ampuni kamu. Waduh, kejam sekali kita ya kan? Itu baru cuma suara-suara miring yang kita dengar. Itu suara-suara sumbang tentang diri kita. Kita sudah begitu marah, kita sudah begitu ngamuk, kita sudah begitu merasa tersinggung dan terhina. Tapi Yesus dia diludahi. Dia ditampar, dia dicambuk, ya, dia dimahkotai duri, dia korbankan semua itu. Bahkan ketika dia naik di atas kayu salib, dia tidak marah kepada orang yang menyalibkan dia, tentara-tentara Romawi yang menyalibkan dia. Malah dia berkata, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Itulah pengorbanan Yesus. Kemudian yang pertama lewat pengorbanannya. Yang kedua kita lihat, next. Cari serta menyelamatkan. Yang kedua, ya, lewat penebusan dosa. Katakan lewat penebusan dosa. Ya, amin. Lewat penebusan dosa. Ya, lewat penebusan dosa. Apa yang Yesus lakukan buat kita? Dia menebus kita, ya, perbuatan menebus. Yesus menebus kita. Kita dibenarkan, kata firman Tuhan, ya. Yang pertama, kita dibenarkan. Haleluya. Dibenarkan dalam Roma bisa ditulis ya, Bapak bisa baca nanti di rumah. Roma 3:24. Kita dibenarkan di hadapan Bapa. Seperti yang saya bilang tadi, ketika saya berdosa, ketika saya didakwa oleh iblis, ini pendeta David sudah berdosa, dia sudah berbuat kelakuan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia harusnya menjadi milikku. Dia harusnya saya bawa dia ke neraka karena dia adalah milikku, dia sudah berdosa. Dia sama sudah seperti saya. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia bersyafaat buat kita. Dia datang kepada Bapa dan menyampaikan bahwa ini anakku yang sudah kutebus dengan darahku. Darahku sudah membayar dia, sudah membenarkan dia. Kita sudah diampuni dosa kita di hadapan Bapa. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Bapa surgawi. Ya. Ketika Yesus di atas kayu salib, menjelang dia serahkan nyawanya, ya, sebelum dia katakan, ya Bapa, dalam tanganmu serahkan nyawaku. Sebab Yesus tidak akan mati kalau tidak serahkan nyawanya. Kenapa? Dia berkuasa atas nyawanya. Kapan dia mau serahkan, kapan dia mau ambil kembali, dia berkuasa. Makanya hari ketiga dia ambil kembali nyawanya. Ya, hari ketiga dia yang ambil nyawanya, dan dia hidup pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Kenapa? Karena dia berkuasa atas nyawanya. Makanya ketika di kayu salib, Yesus serahkan nyawanya kepada Bapa. Dan sebelum dia serahkan nyawanya, dia berkata apa? Dan perkataan Yesus sebelum dia serahkan nyawanya, sudah selesai. Tetelestai dalam bahasa aslinya. Apa itu tetelestai? Sudah lunas. Ya, kalau sini Bapak Ibu ya, ada Pastor Haris, ada pedagangnya, Bapak Ibu yang pedagang. Kalau misalnya kita beli barang, kemudian kita minta nota pembayaran, ya kan? Nota itu dicap stempel, paid, atau kalau bahasa Indonesia apa? Lunas, ya kan? Sehingga kita bisa pakai itu sebagai bukti bahwa barang yang kita beli, apapun yang kita beli itu sudah lunas dibayar. Ya, kata lunas itulah tetelestai, itulah sudah selesai.
Yesus sudah lunaskan semua hutang dosa kita. Semua kejahatan kita yang berujung kepada kebinasaan. Semua pelanggaran kita yang berujung kepada kematian yang kekal. Yesus sudah bayar semua. Amin. Tidak ada dosa satupun yang tidak Yesus bayar di atas kayu salib. Karena kalau ada dosa yang Yesus tidak bayar, lalu dibayar dengan apa dosa itu? Bapak Ibu ya, kalau ada satu dosa yang Yesus tidak bayar, satu dosa yang Yesus tidak bisa tebus, karena mungkin barangkali kemahalan dosanya, dan dosanya keberatan dosanya banyak sekali, Yesus tidak bisa tebus. Siapa yang mau tebus dosa itu? Siapa yang membayar dosa itu? Darah siapa yang layak? Ya, darah siapa yang layak bayar dosa itu? Tidak ada. Hanya darah Yesus yang layak membayar dosa. Dan dosa bukan cuma dosa satu orang, bukan cuma dosa satu jemaat lokal, bukan cuma dosa satu kota, tapi dosa seisi dunia dibayar oleh Yesus dengan darahnya. Darah yang kekal, darah yang mulia, darah yang kudus. Kalau zaman perjanjian lama bangsa Israel untuk penebusan dosa, setiap tahun mereka harus menyembelih hewan kurban. Setiap tahun mereka harus mencurahkan darahnya di mezbah sebagai bentuk penebusan dosa manusia. Penebusan dosa satu bangsa, hewan dikorbankan dan darahnya dipercikan di mezbah sebagai penebusan dosa satu bangsa untuk 1 tahun. Tahun berikutnya lagi korbankan lagi, percikan lagi darahnya. Tahun berikutnya korbankan lagi, percikan lagi. Setiap tahun harus dikorbankan. Setiap tahun harus dipercikan darahnya di mezbah untuk penebusan dosa satu bangsa saja, bangsa Israel. Tetapi PL cuma gambaran saja, kata firman Tuhan. Penggenapannya adalah dalam diri Yesus Kristus sebagai domba Tuhan yang dikorbankan. Dan kalau dalam perjanjian lama setiap tahun itu hewan harus dikorbankan setiap tahun satu bangsa. Ketika Yesus datang, dia dikorbankan dirinya sekali untuk selamanya, sekali untuk satu bangsa, untuk seluruh bangsa di dunia. Amin. Untuk seluruh umat manusia di dunia. Dan penebusan Yesus itu berlaku dari sejak dia mengorbankan dirinya sampai selama-lamanya. Ya, untuk dosa Adam dan Hawa dan keturunannya sampai hari kiamat. Semua Yesus selesaikan di atas kayu salib. Lunas. Tidak satupun yang tidak lunas. Cuma dosa itu tidak akan ditebus kalau engkau tidak percaya dia. Itu saja. Jadi dosa yang tidak diampuni itu adalah dosa ketika engkau tidak mau mengaku dosamu. Ya. Engkau merasa engkau orang yang benar. Kau merasa orang yang baik-baik saja. Kau tidak perlu minta ampun dosa sama Tuhan. Kau berkata, saya ini kan orang benar, saya ini orang suci, saya ini orang kudus. Saya tidak butuh pengampunan dosa dari Tuhan. Ya sudah, dosamu tidak diampuni. Karena kau merasa dirimu orang benar. Tapi kalau hari ini kau mengerti makna Natal itu, Yesus datang untuk selamatkan engkau. Dan engkau datang di kakinya. Engkau tersungkur dan engkau berkata, Tuhan, saya menyadari saya ini orang berdosa. Saya menyadari Tuhan, saya tidak layak di hadapan-Mu. Saya menyadari saya butuh pengampunan-Mu. Saya butuh pembenaran daripada Engkau. Saya tidak mau membenarkan diri saya sendiri. Apa yang saya membenarkan, tidak satupun yang bisa saya benarkan. Semua perbuatan saya semata-mata jahat di hadapan Engkau. Kata firman Tuhan, seorang pun jahat, tidak ada seorang pun yang baik di hadapan Tuhan. Semua sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Kalau hari ini engkau menyadari itu dan engkau datang sama Bapa di surga, maka dia pasti akan mengampuni engkau. Amin. Itulah Yesus gunanya ya. Dia datang dengan cara dia datang, dia menebus dosa kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, ya. Yesus datang, bagaimana cara Yesus menyelamatkan? Yaitu lewat pengudusannya pada kita. Katakan sama-sama, 2, 3. Lewat pengudusannya pada kita. Oh haleluya. Jadi yang pertama tadi Yesus datang lewat pengorbanan dirinya. Dia serahkan hidupnya mati buat kita sebagai korban yang harus di hadapan Bapa di surga. Ya, udah menanggung dosa kita. Yang kedua, Yesus datang menyelamatkan kita lewat penebusan atas dosa kita. Jadi dia korbankan dirinya, gunanya itu dia tebus dosa kita. Dia benarkan kita, dia ampuni kita sehingga kita bisa berlimpah kasih karunia. Dan yang ketiga, ya, Yesus datang dengan cara menguduskan kita. Dia kuduskan kita. Ya, apa dan bagaimana cara dikuduskan kita? Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga di situ dikatakan, dia menjauhi kita dari percabulan. Dia menuntun kita, dia menolong kita. Ada Roh Kudus yang dititipkan kepada kita. Yesus berkata, alangkah baik aku kembali kepada Bapa, karena aku akan mengutus kepadamu Roh Kudus. Apa gunanya Roh Kudus? Roh penolong, Roh penghibur. Ya, dia akan mengingatkan kamu akan kebenaran firman Tuhan. Dia akan mengisahkan kamu akan dosa, supaya kamu sadar. Dan kamu perlu bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus, supaya dia menolong engkau, dia menuntun engkau. Dia menjaga engkau supaya engkau bisa menjauhi percabulan. Karena jemaat Tuhan yang ada di
Tesalonika itu ya, mereka syarat dengan percabulan. Makanya Saudara Paulus datang kepada mereka supaya mereka menjauhi percabulan. Mereka harus percaya kepada Tuhan bahwa kalau Tuhan menyelamatkan mereka, mereka harus bergantung sepenuhnya kepada kekuatan Roh Kudus. Mari Bapak Saudara, ya, berita Natal kepada kita hari ini. Setelah kau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, buka hatimu untuk Roh Kudus berdiam dalam hidupmu. Minta supaya Roh Kudus memenuhi engkau dan tinggal dalam hatimu. Supaya dia menuntun engkau, dia menjaga jalanmu supaya kau jangan tergelincir. Supaya kau jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, tapi kau terus berjalan sesuai rencana Tuhan sampai kau mencapai pertandingan akhir imanmu dan engkau memperoleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu. Haleluya ya. Apa juga tujuan Yesus ya, pengurusan bagi kita supaya kita menjadi hamba kebenaran. Yesus mau kita menjadi hamba kebenaran, hamba yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan ya. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Firman Tuhan yang menguduskan kita. Firman Tuhan yang menjaga kita. Firman Tuhan yang melindungi kita. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan engkau. Firman Tuhan yang akan memerdekakan engkau Bapak Ibu Saudara. Bukan pengetahuan duniawi, bukan filsafat duniawi, bukan dongeng-dongeng nenek moyang, bukan. Tapi kebenaran firman Tuhan yang akan memerdekakan engkau. Makanya selalu perkatakan firman Tuhan ya. Bagaimana kau bisa perkatakan firman Tuhan kalau kau tidak pernah ingat firman Tuhan, kau tidak pernah simpan di pikiran dan di hatimu? Ya. Yang pertama, baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Ya. Yang pertama apa? Baca dengan sungguh-sungguh. Ya. Yang kemudian renungkan dengan baik dan benar. Renungkan firman Tuhan, baca ulang-ulang, kemudian renungkan firman Tuhan itu. Ya. Renungkan dengan baik dan benar. Kalau nggak ngerti firman Tuhan, telepon Pastor Haris, telepon Pastor Deksi, ya kan? Pastor, saya nggak ngerti ini firman Tuhan apa sih artinya. Renungkan dengan baik dan benar, jangan sampai disesatkan, jangan sampai salah jalan. Dan yang ketiga, setelah kau renungkan firman Tuhan itu, simpan firman Tuhan itu di hatimu dan di pikiranmu. Simpan baik-baik firman Tuhan itu di hatimu dan pikiranmu. Jangan sampai ada firman Tuhan yang gugur. Semoga malam hari ini tidak satu firman Tuhan yang gugur yang kau dengarkan saat ini. Simpan baik-baik di hati dan pikiranmu. Supaya apa? Supaya suatu saat ketika engkau butuh, engkau dalam pergumulan, engkau dalam beban berat, engkau sedang letih lesu, engkau sedang kehilangan semangat, engkau sedang jenuh dalam pelayanan, engkau sedang betul-betul kehilangan pengharapan, engkau sedang betul-betul dalam keadaan yang tidak berdaya, tiba-tiba ting, muncul firman Tuhan. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Oh, tiba-tiba engkau ingat firman Tuhan yang berkata, oh Yesus mau engkau datang kepada dia. Amin. Ya kan? Ketika engkau ada kebutuhan sesuatu, engkau bingung bagaimana caranya untuk berdoa, tiba-tiba ting, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka engkau akan mendapat. Dan ketoklah pintu maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalau barang siapa yang meminta, maka dia akan diberi. Barang siapa yang mencari, dia akan menemukan. Dan barang siapa yang mengetuk pintu, maka pintu akan dibukakan bagi dia. Oh, firman Tuhan datang. Kenapa bisa engkau dikatakan firman Tuhan? Karena engkau simpan di hatimu, engkau simpan di pikiranmu. Ketika engkau butuh, ting, 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 itu firman Tuhan muncul ya dalam memori pikiranmu. Tapi kalau kau tidak ingat firman Tuhan, kau tidak simpan di hati dan pikiran, apa yang muncul dari firman Tuhan? Enggak ada yang muncul, ya kan? Tapi kalau engkau ingat baik-baik, dia akan datang untuk menyapa engkau dan menguatkan engkau. Itu, ya kan? Jadi baca sungguh-sungguh, ya, renungkan dengan baik dan benar, simpan hati dan pikiran, dan yang keempat, lakukan itu setia sampai akhir. Amin. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh, setia sampai akhir pertandingan imanmu, dan engkau bisa memperoleh mahkota yang kekal. Kalau Tuhan. Dan terakhir, ya, setelah engkau baca dengan sungguh-sungguh, engkau renungkan dengan baik dan benar, engkau simpan di hati dan pikiran, kemudian engkau praktikkan setia sampai akhir. Yang kelima, apa yang kelima? Yang kelima, ceritakan firman Tuhan itu dengan penuh semangat dan sukacita. Bersaksi, bagikan firman Tuhan itu. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang kau jumpai. Itu bukan kebetulan kau jumpai. Saya baru kemarin melayani seorang ibu, ya. Saya tidak mau bilang namanya itu demi etika, tapi masalahnya saya bisa ceritakan. Karena itu hamba Tuhan, kami diikat, ya, diikat komitmen sebagai seorang hamba Tuhan tidak boleh ceritakan nama orang. Tapi kalau kisahnya atau keadaannya boleh sebagai kasus, ya, bagi pembelajaran bagi kita. Seorang ibu datang kepada saya kemarin, ya kan, ya, karena mengalami pergumulan sakit kanker, ya kan? Kanker getah bening. Dan sebenarnya suaminya bilang sama saya, Pak Pendeta, ini sudah stadium 4.
Cuma kami tidak mau bilang sama orang tuanya bahwa istri saya ini sudah tidak ada harapan lagi. Nah itu kesempatan saya datang ke rumahnya, kumpul semua keluarganya, ada suaminya, ada orang tuanya, ya. Itu kesempatan apa? Kesempatan saya bersaksi dulu. Sebelum saya doakan ibu ini, saya bersaksi dulu. Bercerita tentang kebaikan Tuhan, kasih karunia anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus berikan melalui dirinya. Dan satu rumah itu keluarga besar, dari suami istri, orang tua mereka, sampai pada anak mereka, semua keluarga besar, semua terima Yesus pada hari itu. Oh puji Tuhan. Nah itu. Dan saya percaya pertemuan itu bukan karena kebetulan, tapi karena Tuhan yang rencanakan. Amin. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Dan ceritakan bagi kalian bersemangat dan sukacita. Dan sehingga akhirnya apa? Kita memperoleh hidup yang kekal, ya. Tuhan kuduskan kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Next, terakhir, slide yang terakhir, puji Tuhan. Firman Tuhan akan selesai sebentar lagi. Nah, itulah 3 kesimpulan yang kita bisa pelajari pada saat malam hari ini. Cara Yesus datang selamatkan kita menurut nas yang kita sudah baca dalam Titus 2 ayat 14. Yaitu yang pertama apa? Lewat pengorbanan dirinya, dia sudah mati buat kita sebagai korban yang harum. Yang kedua lewat penebusannya, diampuni dosa kita. Dan yang ketiga lewat penguruskannya, dia benarkan kita supaya kita beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya pesan Natal ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan next, pesan yang terakhir. Nah, dari tempat ini saya mewakili keluarga. Sudah habis ya, sudah habis. Dari tempat ini saya mewakili keluarga mengucapkan selamat Natal. Ya, selamat menyambut Natal 25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mari kita berdoa untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya, siapkan hati kita. Mari, engkau sudah dengar firman Tuhan, Yesus telah menyelamatkan, dia sudah korbankan dirinya. Apa yang engkau bisa persembahkan kepada Tuhan? Ya, firman Tuhan katakan, persembahkan hidupmu sebagai korban. Ya, yang hidup, jangan nanti engkau sudah tergeletak di tempat tidur, sudah tidak berdaya baru engkau bilang, Tuhan saya mau melayani engkau, sudah terlambat. Sekarang kau masih kuat, kau masih sehat, persembahkan hidupmu kepada Tuhan, tenagamu, pikiranmu, ya, dan bahkan harta kekayaanmu, persembahkan untuk Tuhan. Saya percaya perayaan Natal bisa terselenggara karena kita mau berkorban, amin. Ya, karena semua jemaat mau berkorban, semua jemaat mau sama-sama memperkorbankan, doanya dipersembahkan, dayanya dipersembahkan, dananya dipersembahkan, sehingga kita bisa merayakan Natal bersama-sama. Mari, Tuhan sudah mati buat kita. Apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan Yesus? Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Mari engkau yang mau menikmati berkat Natal, engkau mengangkat tanganmu. Engkau yang mau menikmati berkat Natal, engkau mengangkat tanganmu. Haleluya. Engkau yang mau menerima pengorbanan Yesus, engkau yang mau menerima penebusannya, dan yang engkau mau menerima keselamatan dari Yesus. Haleluya. Pengudusannya, engkau angkat tanganmu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Inilah tangan-tangan kami yang terangkat Tuhan. Inilah tangan-tangan yang mau menerima Tuhan Yesus, menerima pengorbanan dirimu, menerima penebusanmu, dan menerima penyelamatan daripada engkau, pengudusanmu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Saya terima pengorbanan Yesus. Haleluya. Katakan saya terima pengorbanan Yesus dalam diri saya. Saya terima, haleluya, penebusan Yesus. Katakan saya terima pengudusannya dalam nama Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima, haleluya. Terima pengorbanannya. Terima, haleluya, haleluya. Terima pengorbanannya, terima penebusannya, dan terima keselamatan dari Yesus, pengudusannya, haleluya, dalam nama Yesus. Terima berkat Natal, haleluya. Terima berkat Natal saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini Tuhan Yesus, dosa kami diampuni, kesalahan kami ditebus, haleluya. Kami dibenarkan, kami dilayakkan, dan kami diselamatkan, kami dikuduskan, haleluya, haleluya. Kami terima hidup yang baru, kami terima keselamatan daripada Engkau, kami terima jaminan kebahagiaan hidup kekal, kami terima kasih karunia-Mu Tuhan. Demi kasih karunia-Mu kami terima dalam nama Yesus, haleluya. Dalam nama Yesus kami terima pengudusan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus, kami percaya kami akan bersama-sama dengan Engkau kelak Tuhan Yesus di dalam kerajaan-Mu yang kekal. Kami terima Tuhan Yesus, haleluya, berkat kasih karunia-Mu, keselamatan hidup kekal. Dalam nama Yesus, berkat Natal melibat kehidupan kami semua. Haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus, haleluya.
Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini Tuhan. Kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan yang dahsyat. Kami percaya malam hari ini Tuhan, kami sudah terima pengorbanan Tuhan Yesus yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Tuhan pakai hamba-Mu, pakai keluarganya untuk jadi alat kemuliaan Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan percaya dan melayani, kami percaya banyak jiwa yang dimenangkan penghormatan dan kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Tanya kami dengan sukacita akan menabur buat pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami percaya di saat kami menabur, kami tidak kekurangan, tapi kami diberkati berlipat kali ganda. Berkat Tuhan ada bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan kami akan berikan persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Baik, sambil persembahan jalankan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari The Queen IHS Palu.
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati persembahan pujian dari The Queen Yes Palu. Informasi besok kita akan ibadah di tempat ini di jam 9.30, setengah 10 pagi, dan akan dilayani oleh Pastor Dixie. Ya, tidak tambahan pengumuman lain lagi. Mari kita bangkit berdiri jemaat Tuhan. Sekali kita disembahkan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di malam hari ini. Engkau luar biasa menyertai setiap jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Engkau memberkati kesehatan mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka, memberkati keluarganya Tuhan. Di malam Natal ini Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu makin sempurna untuk menyongsong di tahun 2021. Engkau selalu setia menyertai kehidupan kami, memberkati kesehatan kami, kasih karunia-Mu selalu ada pada kami semuanya Tuhan. Saudara-saudaraku, angkatlah tangan-Mu. Bapak Yahweh yang memberkati Engkau pada saat Engkau masuk di tempat ini, memberkati usaha pekerjaan, memberkati kesehatan, memberkati anak-anak-Mu, memberkati keluarga-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang sudah diberkati, katakan amin. Terima kasih. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.